Yo, cek cek 1312 cek. Nah, akhirnya BSA bikin konten YouTube. Keren nggak sih? Bisa aja lah ya. Kenapa sih kita bikin YouTube gitu kan? Karena pertimbangan beberapa hal gitu kan. Selain teori konspirasi dan bumi datar dan elit global, kita akhirnya memutuskan bikin konten gitu di salah-salah kegabutan di rumah aja gitu ya, buat kawan-kawan yang punya rumah nih. Tapi buat warga yang nggak punya rumah kan nggak bisa diem di rumah, sedihnya. Nah, jadi kita bikin konten ngisi kegabutan dengan kegabut yang produktif gitu. Jadi biasa bikin konten, dan ini konten pertamanya. Karena untuk bukti oke nomor 5 subscribe gitu, ding like kancing ini sih kayak YouTuber pisan paream. Jadi kita bikin konten pertama ini nggak jauh-jauh bakal ngebahas tentang si COVID-19 dan efeknya terhadap sepak bola, terus terhadap lingkungan di sekitar kita, lingkungan sosial kita gitu kan. Pasti kerasa di kawan-kawan semua gimana sih efek si COVID-19 ini mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi sepak bola, mempengaruhi dunia supporter gitu kan. Saya pengen bahas satu-satu dulu lah ya, biar nggak pusing gitu kan. Mulai dari fenomena COVID-19 ini, katanya konon gitu kan, si COVID ini tuh virus buatan, pasti buatan sih, entah buatan manusia atau buatan Gusti Allah gitu. Minimal ini buatan gitu kan. Terus pertama dari Wuhan, Cina gitu kan, yang kemudian jadi intrik untuk perang dengan Amerika dan lain gitu. Pertama sebenarnya teori-teori seperti itu penting gitu kan. Karena yang paling penting itu bagaimana si COVID ini mempengaruhi kehidupan kita sebagai supporter. Jadi itu fenomena COVID ini, sekarang kita tengah hidup di masa-masa new normal. Mulai dari banyak tempat yang tutup, pegawainya terutama gitu kan dirumahkan, para buruh di PHK, sepak bola dihentikan gitu kan. Itu kalau sepak bola dihentikan menurut saya sih, menurut kita gitu ya, suatu hal yang positif gitu. Dari sisi egoisme pasti kita nggak terima lah ya, siapa sih yang rela gitu ngelihat tim kebanggaannya berhenti bertanding gitu. Apalagi kalau kita ngelihat sekarang Persib nih performanya lagi enak gitu kan, lagi berada di puncak juga gitu kan, tapi kemudian harus berhenti di tengah-tengah gitu. Soalnya menurut kita sih, kita sebagai manusia itu punya tanggung jawab sosial. Jadi kita jangan sampai apa yang kita lakuin itu mempengaruhi sosial secara negatif dan luas gitu. Itu kan nggak boleh gitu kan, demi kesehatan bersama gitu. Yang paling kerasa pasca COVID-19 itu pertama pasti dari sisi ekonomi, penghasilan gitu kan. Banyak bener kawan-kawan kita, kawan-kawan pekerja, buruh gitu kan, di PHK dan dirumahkan gitu. Alhasil Ramadan atau puasa tahun sekarang itu kayak puasa yang berbeda banget gitu kan. Biasanya yang stereotip tentang Lebaran adalah THR, baju baru gitu. Nah sekarang kan boro-boro baju baru gitu ya, jangan baju baru gitu, bisa makan sehari juga alhamdulillah gitu kan. Karena bener-bener yang ekonomi ini berdampaknya edan banget gitu lah ya. Belum lagi ditambah dengan inkonsistennya keputusan pemerintah kita kan. Sekarang disuruh A nih, besoknya disuruh B, balik lagi disuruh A gitu kan. Nah buat kita gitu kan, salah satu hal yang paling bisa diandalkan saat ini adalah jejaring perkawanan atau solidaritas itu sendiri, itu bagi BSA gitu kan. Jadi kita percaya banget bahwa sekarang yang bisa ngebantuin itu adalah kolektivisme dan pertemanan gitu. Gimana caranya? Kalau kita sih ngakalinnya dengan cara-cara kayak kita nih bikin donasi, udunan, terus kita masak, kita bikin nasi dan dibagiin. Kita juga pernah bikin pembersihan gitu kan, kita bikin hand sanitizer, bikin tempat cuci tangan, bagi-bagi masker gitu. Nah itu yang perlu kita besarkan dan meluaskan sekarang gitu, solidaritas terhadap semua manusianya gitu kan. Sekarang kan si sepak bola lagi berhenti kerja dari rumah gitu kan. Nah jadi kayaknya ini menurut kita gitu kan, banyak banget waktu luang yang bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin gitu kan. Lagi nih ya, efek dari ekonomi tadi berimbas ke daya beli gitu, apalagi daya beli bahan-bahan pokok gitu kan. Kebayang nggak sih yang punya bayi harus beli susu, beli popok gitu kan, belum lagi kebutuhan makan sehari-hari kita, beli beras, beli sayur-sayuran gitu kan.
ketika penghasilan itu tidak ada sama sekali, maka apa yang kita bisa beli gitu. Dan ketika kita tidak bisa membeli makanan, maka apa yang kita bisa makan gitu kan. Banyak banget di luar sana orang-orang yang kawan-kawan kita yang lain yang hidupnya tidak seberuntung kita mungkin ya. Jadi yang benar-benar susah tuh ya susah pisan gitu, kita bisa dahar cepat saja rumah-rumah gitu kan. Momen-momen kayak gini tuh kita bisa andelin untuk semakin mengikat tali perkawanan di antara kita menurut si BSA gitu ya. Momen seperti ini bisa banget untuk bikin kita itu saling ngerangkul ke teman, ke saudara, ke orang-orang di rumah, bikin semakin akrab, bikin semakin solid satu sama lain gitu kan. Satu tongkrongan dan tongkrongan yang lain semakin dekat, dari form A sama form B semakin kenal, semakin dekat, silaturahminya semakin banyak gitu kan. Awalnya mungkin bisa dari kita bikin donasi bareng gitu kan, kita bikin aksi yang benar-benar turun ke dunia sosial untuk jadi manusia yang lebih bermanfaat gitu kan. Terlepas apalagi selama ini supporter itu bukan dikenal ya, kayak ada image atau stereotip yang bahwa supporter itu cuma tukang rusuh gitu kan, tukang rusuh, tukang gelut, bikin meresahkan masyarakat gitu. Nah dari sini kita bisa sedikit memberikan image baru terhadap supporter gitu, bahwa supporter nggak selamanya tentang rusuh, tentang berantem, tentang ngomong-ngomokan doang gitu kan. Kita supporter juga bisa lebih sedikitnya bermanfaat di sosial kita gitu kan, dengan melakukan hal-hal yang tadi gitu. Juga mau ngajak bukan bikin ya, BSA juga mau memperluas gerakan ke kawan-kawan semua di kota-kota kawan-kawan yang lainnya untuk bikin gerakan rakyat bantu rakyat gitu. Jadi benar-benar dari rakyat untuk rakyat gitu kan. Bahwa si supporter itu akarnya memang tetap dari rakyat gitu. Kita tuh bagian dari sosial itu sendiri gitu. Nah, kenapa nggak kita bikin sesuatu yang dari masyarakat atau masyarakat itu sendiri gitu kan. Kita bikin memang gerakannya ya gitu, rakyat dari rakyat. Kita bikin dapur umum, kita bikin hand sanitizer dan lain-lain yang bisa bermanfaat di lingkungan sosial kita gitu. Ya mulai dari yang paling dekat lah, mungkin lingkungan di rumah atau lingkungan tongkrongan kalian gitu ya, buat yang kalian yang masih nakal gitu ya, yang nggak patuh terhadap pemerintah kan nakal pisan gitu ya. Semoga bisa gitu kan di kota lain, di kota kawan-kawan yang lain sama bikin gerakan rakyat bantu rakyat gitu kan. Jadi kalian menggalang sesuatu untuk bikin donasi di ruang lingkung hidup kalian gitu kan. Mari kita saling bantu lah di era kesusahan ini. Yang bisa membantu manusia ini adalah manusia yang lainnya gitu. Intinya sih gitu. Jadi untuk panel pertama ini kita tuh pengen memperluas gerakan rakyat bantu rakyat. Teman-teman di kota-kota lain, mau itu di Cimahi, Cikondeui, Lembang dan lain-lain, Garut, Tasikmalaya dan lain-lain, pokoknya ayolah kita bikin sesuatu yang bermanfaat untuk lingkungan sosial kita gitu, lingkungan sekitar kita gitu. Kita bikin nasi kayak kita bagi-bagi ke mereka yang sangat-sangat membutuhkan gitu. Dan kita juga ngingetin bahwa banyak banget di luar sana saudara-saudara kita yang kekurangan makan banget sampai nggak bisa makan gitu. Dan itu bagi kita sebagai manusia nah sesuatu yang menyedihkan gitu kalau kita bisa kenyang, bisa makan, tapi banyak saudara kita di luar sana yang makan kedinginan dan nggak bisa makan gitu. Tega nggak sih kita sebagai manusia kayak gitu? Itu sih gitu ya. Nah sebenarnya gerakan rakyat untuk rakyat ini juga itu dilakuin sama supporter luar gitu kan, buat kawan-kawan yang nonton YouTube ini yang sangat beridealis atau sangat berprogram terhadap budaya-budaya di Eropa atau di Amerika yang bahwa mikirnya bahwa supporter itu harus kayak di Inggris dan di Jerman dan di lain-lain gitu ya. Nah gerakan ini juga mereka lakuin gitu kan. Bakalan disebutin nih ya apa aja sih yang udah dilakuin para supporter di luar sana gitu ya. Jadi kita tuh sebenarnya nggak mahiwal gitu kalau kita sebagai supporter terus terjun ke dunia sosial langsung itu. Kita di luar sana juga, di Eropa sana, di Amerika sana juga banyak yang ngelakuin hal yang sama gitu. Ultras Atalanta di Itali mereka mendonasikan sekitar 35.000 euro, kalau dirupiahin kayaknya tuh sampai 500 juta lebih gitu kan, untuk penanganan COVID di sana gitu. Terus ada supporter PSG, formnya tuh kalau nggak salah tuh kolektif Ultra Paris, dan mereka bikin dapur umum terus kemudian masakannya tuh dibagi-bagiin untuk tenaga medis di rumah sakit di kota Paris gitu. Ada lagi Ultras Borussia Dortmund, mereka ngajuin sebagai tenaga medis secara sukarela. Ultras Munchen
mereka ngedosiin sekitar 1.000 pound sterling. Terus Ultras Werder Bremen mereka bikin gerakan yang namanya itu United of Bremen. Terus si Ultras Werder Bremen ini mereka tuh menjual stiker, kaos dan merchandise lainnya. Kemudian profitnya itu dibikin untuk dapur umum dan dibagikan makanannya ke lingkungan sekitar mereka gitu. Ada Ultras St. Pauli. Nah ini nih Mereka itu bikin Ultras St. Pauli bikin mereka mereka kolektif untuk bikin MCK dan pemandian air panas gratis bagi homeless di daerah sekitaran mereka gitu ya. Dan si MCK ini dibangun di sekitaran Stadion St. Pauli gitu. Nah, jadi itu sedikit banyaknya contoh-contoh apa yang udah dilakuin oleh supporter luar negeri gitu kan. Jadi benar-benar di Eropa sana juga si supporter ini dengan kondisi krisis yang sekarang ini mereka turun langsung ke lingkungan sosial untuk membantu masyarakat setempat di sana gitu. Nah, kenapa sih di Indonesia nggak ngelakuin hal yang sama juga sih? Kawan-kawan supporter di Indonesia yang lain juga ayo dong coba kita bikin sesuatu yang berguna untuk lingkungan sosial kita gitu. Nah kalau kita kan ngajakinnya tadi ya kita gerakin rakyat, bantu rakyat gitu, dari rakyat untuk rakyat gitu. Jadi kita benar-benar dalam keadaan pandemi yang bikin susah dalam segala arah, segala aspek ini kita saling bantu bahu-membahu gitu. Sampai akhirnya di titik nanti kita bisa balik lagi ke dalam stadion, di atas tribun dan nonton tim kebanggaan kita lagi berlaga tanpa harus khawatir ada virus corona ini gitu. Jadi untuk momen-momen sekarang ya ayolah kita bergerak, kita bikin sesuatu yang bermanfaat untuk lingkungan kita, lingkungan sekitar kita, lingkungan keluarga kita dan perkawanan kita gitu. Sebenarnya salah satu poin kenapa kita memutuskan untuk bikin konten, biasa bikin konten YouTube gitu ya, salah satunya adalah kita itu mau bikin suatu donasi gitu kan, donasi untuk membantu saudara-saudara kita di luar sana yang kena efek COVID-19 ini gitu ya, dengan cara membuka donasi. Tapi kita mikirnya kalau sekarang donasi pertama yang membuka donasi itu udah banyak banget gitu ya, alhamdulillah banyak banget yang buka donasi. Terus dengan keadaan ekonomi yang lagi lemah ini, donasinya hampir pasti kan kalau nggak beli sesuatu langsung donasi berupa uang gitu. Nah kita ini pengen bikin suatu gerakan donasi yang bikin kawan-kawan nggak ngeluarin uang gitu. Nah ketika teman-teman semua nonton ini, kalian tuh sedang berdonasi lewat kuota kalian. Nah jadi buat teman-teman yang lagi nonton ini, sebenarnya kalian sedang berdonasi secara tidak langsung. Jadi kita itu lagi bikin suatu aksi donasi ini ya, aksi donasi yang kalian tuh nggak harus ngeluarin uang kalian. Kita tuh jujur gitu kan, video dan akun YouTube kita bakalan kita monetize, bakalan kita ya istilahnya bakalan ada profit dari video ini gitu ya. Nah nanti kedepannya setelah profit itu bisa kita tarik gitu kan dari AdSense gitu, dari monetize itu kita akan langsung donasiin seluruhnya dari konten YouTube kita untuk bikin makanan untuk saudara kita yang di luar sana gitu, yang kurang beruntung gitu. Jadi intinya ketika sekali lagi nih ya, ketika kawan-kawan nonton video ini gitu, kalian itu sedang berdonasi lewat kuota kalian gitu, karena jujur video ini dan channel YouTube kita gitu, channel YouTube si Bandung Supporter kalian ini bakalan kita monetize gitu, dan nanti bakalan ada iklan gitu kan. Jadi kawan-kawan itu sebenarnya sedang berdonasi gitu. Nah nanti ketika YouTube-nya udah menggaji kita gitu kan, nah si uang hasil dari video ini dan channel BNA itu bakalan kita jadiin makanan untuk kita sumbangin ke kawan-kawan atau saudara-saudara kita di luar sana gitu. Asli nah iya mah jujur demi Allah tuh. Jadi kita sih harap kawan-kawan di luar sana pertama bikin gerakan yang sama gitu kan, yang lebih bermanfaat untuk lingkungan sosial kita dengan rakyat, bantu rakyat. Yang kedua, dari video pertama ini sampai video kedepannya gitu, setiap hasil uang video dari YouTube kita gitu bakalan kita jadi donasi
untuk bikin dapur umum dan nanti kita masak terus kita bikin makanan untuk kawan-kawan di luar sana gitu. Nah jadi teman-teman tuh sekali lagi kalian tuh lagi beramal tapi secara tidak langsung gitu. Mantap pokoknya mah surga insya Allah. Nah sebagai untuk kita menjadi video yang lain gitu ya, please subscribe dan like dan share gitu ya, bukan karena apa-apa gitu. Dan kita mah nggak perlu menjadi kayak dulu gitu ya. Intinya mah semakin banyak kalian nonton video-video dari kita, semakin kalian banyak share video kita dan subscribe gitu kan, maka akan menghasilkan uang semakin banyak, dan itu akan bakalan kita donasikan, bakalan uang yang didonasikan itu bakalan lebih besar gitu kan. Jadi dong share, subscribe dan like video ini. Hidup